Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengkaji mengenai materi awal berkaitan dengan psikologi pendidikan. Jadi kalau kita melihat dari pengertiannya, psikologi itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Gitu. Nah, namun seiring berjalannya perkembangan ilmu psikologi, maka pengertian psikologi ini sendiri kemudian semakin meluas. Dan sekarang sebenarnya lebih dikenal bahwa psikologi itu adalah ilmu yang memang fokus atau menekankan pada perilaku manusia ya, sebagai pokok masalah kajian yang akan dipelajari. Nah, objek kajian itu sendiri ada dua, ada objek kajian yang bisa diamati, ada objek kajian yang tidak bisa diamati. Jadi dalam psikologi sebenarnya lebih banyak kajian-kajian itu tidak bisa diamati, seperti proses kognitif seseorang ya, misalnya proses pemrosesan informasi, kemudian bagaimana cara individu itu recalling memori, itu kan tidak bisa diamati secara langsung. Sedangkan perilaku yang memang tampak, yang bisa diamati secara langsung, ini ya memang perilaku-perilaku yang bisa benar-benar dipastikan ya, seperti misalnya anak berlatih berjalan gitu ya, anak berbicara dan lain sebagainya. Nah, karena mata kuliah ini berkaitan dengan konteks pendidikan, maka kita akan merujuk pengertian pendidikan atau kajian pendidikan itu dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 ya. Jadi di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 ini yang dikembangkan dalam proses pendidikan itu bisa kita lihat ada potensi diri. Ada potensi diri, ada kekuatan spiritual keagamaan. Mohon maaf ya, sinyalnya terputus. Nah, jadi ada spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, tentunya objek dari sebuah proses pendidikan itu sekarang tidak fokus pada bagaimana akademiknya saja, gitu ya, akan tetapi lebih fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan potensi diri. Potensi diri ini sangat luas ya, jadi berkaitan dengan hard skill dan juga soft skill-nya. Nah, kemudian kalau kita kontekskan dalam pengertian yang lebih spesifik mengenai psikologi pendidikan, maka psikologi pendidikan ini merupakan aplikasi, ya aplikasi dari ilmu psikologi itu yang berkaitan dengan perkembangan siswa, belajar, ya proses belajar, motivasi, dan juga berbagai isu yang berhubungan dengan pendidikan. Atau menurut Santrok, jadi yang dikaji dalam psikologi pendidikan ini adalah pemahaman mengenai pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan menurut Sumanto, psikologi pendidikan ini adalah mempelajari pada tingkah laku ya, terutama yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, memang psikologi pendidikan ini merupakan terapan ya. Jadi kalau psikologi perkembangan itu merupakan ilmu dasarnya, maka dari teori-teori yang ada di perkembangan dikembangkan menjadi aplikasinya dalam teori pendidikan. Makanya nanti teman-teman akan banyak berkaitan gitu ya mata kuliah ini dengan mata kuliah perkembangan yang sudah diambil sebelumnya. Nah, sejarah psikologi pendidikan itu sendiri ini sebenarnya ada berbagai versi gitu ya. Nah, salah satunya adalah perkembangan psikologi itu memang dimulai pada abad ke-19. Jadi perkembangan psikologi dimulai dari adanya pendapat dari William James bahwa di dalam sebuah kelas itu memang harus dilakukan sesuatu untuk meningkatkan mutunya. Nah, William James waktu itu masih sederhana, mengobservasi bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kemudian
berkembang gitu ya, ada ilmuwan lain yang kemudian mengkaji secara spesifik, yaitu John Dewey. Jadi John Dewey ini mengkaji proses belajar itu dengan sebuah praktek. Jadi dikembangkan dalam pembelajaran kontekstual. Jadi kalau dulu mungkin kita belajar banyak hal di sekolah, tapi kita tidak tahu manfaatnya. Nah, sebenarnya menurut John Dewey, kalau seseorang itu tidak tahu manfaatnya, tidak tahu implementasinya, maka tidak akan bisa tercapai proses belajar itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan asesmen. Jadi asesmen pendidikan ya, itu menurut Thorndike ini diperlukan. Jadi kalau zaman dulu mungkin tidak ada indikator yang jelas, standarnya tidak pasti, maka Thorndike mengatakan bahwa perlu ada proses penilaian yang ilmiah dalam pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga muncullah ada asesmen dalam pendidikan. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa pelopor lain yang sudah sangat spesifik menemukan berbagai temuannya. Salah satunya adalah Mami and Kenneth Karp, ya, yang pada waktu itu menjadi presiden EPA. Beliau menggambarkan bagaimana identitas anak-anak di Amerika. Jadi anak-anak di Amerika itu ada anak-anak dengan suku, dengan ras kulit hitam ya, ada yang kulit putih. Nah ini apakah kemudian identitas dirinya itu mempengaruhi juga dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian ada Leta Hollingworth, ya. Leta Hollingworth ini merupakan salah satu pencetus kata gifted. Jadi bagaimana Leta Hollingworth ini mengemukakan bahwa dalam proses belajar itu memang perlu kita melihat masing-masing keunikan dari peserta didik. Karena terkadang kita nggak tahu sebenarnya anak itu unik, anak itu lebih dari yang seharusnya. Tapi karena kemudian anak itu menunjukkan perilaku-perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, maka kemudian dianggap nakal dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Salah satunya adalah yang terjadi pada anak-anak gifted. Ya, jadi ada banyak kasus anak gifted ini secara emosional tidak stabil, tidak mau mengerjakan tugas. Bukan karena dia malas gitu ya, tapi karena tugasnya kurang menantang sehingga tidak sesuai dengan proper. Nah, berikutnya, maaf ya, terputus-putus. Nah, berikutnya adalah Joe Sanchez, jadi yang meneliti tentang kecerdasan. Ya. Jadi kecerdasan ini ternyata bias budaya. Jadi budaya tertentu itu memiliki versi kecerdasannya sendiri. Karena dalam proses penilaian atau asesmen kecerdasan itu ada pengalaman-pengalaman yang didapatkan dan dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian bagaimana peran psikologi dalam pendidikan, ya, dan profesi apa yang mungkin untuk dilakukan. Jadi peran psikologi dalam bidang pendidikan ini salah satunya adalah konselor, ya, baik konselor di sekolah atau di luar sekolah. Jadi seorang konselor ini perlu mengetahui, gitu ya, teori-teori dalam psikologi pendidikan agar bisa memberikan masukan, ya, atau mengukur adanya mungkin untuk identifikasi awal gitu ya, apakah anak itu berkebutuhan khusus atau tidak, untuk memberikan screening ya, apakah ada yang perlu dilakukan, apakah perlu terapi dan lain sebagainya. Kemudian peran yang lain adalah sebagai guru pendidikan anak usia dini. Jadi kenapa tidak guru di level berikutnya gitu ya, karena di pendidikan anak usia dini ini memang masih memegang peranan secara umum. Ketika proses belajar itu dibutuhkan teori-teori psikologi pendidikan. Nah, sedangkan di sekolah dasar sampai ke atas itu memang butuh ya teori psikologi pendidikan. Tapi untuk guru mata pelajaran tidak sesuai. Karena apa? Karena butuh keilmuan di mata pelajaran tersebut. Kemudian guru pendamping ABK, nah ini sangat relevan ya. Jadi guru-guru pendamping ABK ini memang memiliki
harus memiliki basic teori psikologi pendidikan yang sangat kuat, karena dia akan mendampingi anak-anak untuk mencapai apa yang ditargetkan ya oleh anak itu sendiri gitu. Kemudian merancang model pembelajaran inovatif. Nah, ini juga peran psikologi banyak berperan di situ ya. Jadi misalnya kaitannya dengan melihat materinya, kekuatan anak ya, atau karakteristik anak pada usia tersebut, materi apa yang boleh diberikan dan tidak boleh diberikan gitu. Kemudian model seperti apa yang cocok untuk usia tertentu. Nah, ini butuh teori-teori psikologi. Kemudian mengembangkan alat ukur atau alat screening. Nah, ini juga bisa dilakukan ya. Jadi seperti tadi dalam sejarahnya, asesmen dalam pendidikan itu kan sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, dalam psikologi pendidikan juga sangat butuh alat-alat screening. Ya, misalnya sebagai contoh, ketika guru berada di sekolah, guru kesulitan untuk mengidentifikasi apakah anak itu malas atau memang tidak mampu atau berkebutuhan khusus. Nah, sebenarnya guru butuh tools ya, tools sederhana yang bisa digunakan untuk screening siswanya. Sehingga guru tidak perlu kemudian merujuk semua siswanya ke psikolog, karena itu juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan belum tentu gitu ya orang tua akan mampu gitu. Nah, tapi guru bisa punya tools dulu untuk melihat secara umum apakah ini kemudian perlu rujukan ke psikolog atau tidak gitu. Sehingga ini menjadi sangat peluang yang cukup besar gitu ya di bidang psikologi. Jadi membuat tools-tools sederhana yang bisa digunakan oleh guru gitu ya untuk melihat apakah anak itu membutuhkan intervensi lanjut atau tidak. Kemudian mengembangkan model pelatihan yang tepat di lingkup sekolah. Jadi misalnya pelatihan kaitannya dengan motivasi, ya bagaimana mungkin guru bisa memotivasi siswanya. Yang diberikan pelatihan adalah gurunya. Jadi dalam proses belajar, guru itu diharapkan bisa memberikan motivasi, selalu memberikan motivasi. Tidak hanya kemudian guru transfer knowledge, tapi juga guru akan mentransfer energi positifnya kepada siswanya. Kemudian mengembangkan intervensi bagi anak yang mengalami problem di sekolah. Ya, jadi intervensi ini dalam artian bukan intervensi psikologis ya. Jadi misalnya guru BK itu seringkali membutuhkan ya, membutuhkan alat untuk memberikan hukuman dalam tanda kutip ya, untuk memodifikasi perilaku gitu ya siswanya. Misalnya ada siswa yang setiap hari terlambat gitu. Nah, intervensi apa yang tepat gitu ya? Guru harus memberikan apa? Guru BK itu harus memberikan intervensi yang seperti apa? Gitu. Seperti salah satunya yang mungkin cukup tren ya beberapa tahun yang lalu, cukup hits gitu ya di media sosial, itu adalah salah satu sekolah yang kemudian mengembangkan salah satu hukuman untuk anak-anak yang bermasalah di sekolah itu diberikan ruang untuk meditasi dan refleksi. Nah, ini menjadi cukup menarik ya, karena anak-anak itu tidak dihukum sama sekali secara fisik, tidak dihukum secara verbal gitu ya, tapi anak-anak itu kemudian diminta untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, diminta untuk refleksi, evaluasi diri dalam waktu tertentu, kemudian ketika keluar dia harus sudah bisa menyusun apa strategi apa yang bisa dilakukan sendiri untuk mengurangi atau mereduksi perilaku negatifnya. Nah, ini menjadi cukup menarik. Jadi seperti yang kita tahu sebenarnya psikologi pendidikan ini punya peran yang cukup besar gitu ya di lingkup pendidikan ataupun tidak harus pendidikan formal tapi di masyarakat gitu. Jadi karena muatan psikologi ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mengintervensi anak di rumah, bagaimana ketika anak bosan belajar dan lain sebagainya, itu masalah-masalah yang sehari-hari dialami oleh orang tua gitu ya. Nah, itu menjadi PR bagi psikologi pendidikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan itu. Nah, ini adalah ruang lingkup ya. Jadi untuk bisa mencapai tadi, untuk bisa mencapai target ya, misalnya peran psikologi itu agar bisa berperan di masyarakat, di sekolah, maka perlu belajar mengenai beberapa hal ini. Misalnya tentang perkembangan individu, kemudian perbedaan individu ya,
karakteristik individu yang beraneka ragam, teori-teori belajar, kemudian bagaimana mempelajari mengenai anak berkebutuhan khusus, motivasi belajar, ya, strategi, lingkungan, dan juga pengukuran. Nah, ini menjadi sangat penting. Baik, itu saja mungkin untuk sesi pertama hari ini. Terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.